Saya membuat video ini sambil menunggu pesanan. Saya sedang di jalan, mampir di drive-thru. Saya sambil membaca-baca media sosial, menunggu pesanan saya selesai. Saya melihat begitu trendingnya pertanyaan tentang di mana Kaisang berada. KPK seolah buntu mengetahui Kaisang di mana berada. KPK seolah tidak punya lagi mata telinga untuk mengetahui Kaisang di mana berada. Semua seperti buta tentang Kaisang di mana. Pertanyaan ini muncul, bahkan media-media mainstream menuliskan tentang di mana Kaisang berada. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena sampai saat ini hingar-bingar dan keramaian, keriuhan yang muncul akibat dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang sebagai keluarga presiden, sebagai keluarga Gibran Rakabuming Raka yang menjabat wali kota Solo, mencuat ke publik ketika menggunakan pesawat jet pribadi ke Amerika bersama istrinya. Dan sampai hari ini, semua keriuhan ini masih sebatas keriuhan semata, sekedar omong-omong di media sosial, di media televisi, di media online, media mainstream, bahkan media-media kecil. Semua membahas tentang Kaisang. Di mana Kaisang, di mana Kaisang? Sang pisang memang luar biasa. Saya heran, mengapa mencari Kaisang begitu sulitnya? Bukankah Kaisang itu anak seorang presiden, putra dari Jokowi yang mendapat pengawalan dari pemerintah, dari pasukan pengamanan presiden? Semestinya Kaisang tidak perlu dipertanyakan di mana, hanya tinggal bertanya kepada Pas Pampres, Kaisang di mana? Pas Pampres pasti tahu karena undang-undang mengamanatkan Pas Pampres untuk menjaga, mengawal Kaisang. Di mana keberadaannya dan kemana pergi harus selalu berada dalam pengawalan Pas Pampres. Jadi kalau untuk mencari Kaisang saya pikir bukan perkara sulit. Kalau perlu kita tinggal tanya bapaknya yang bernama Jokowi, Kaisang di mana? Karena tidak mungkin bapaknya tidak tahu Kaisang di mana berada. Oke lah, kalaupun kita harus mentoleransi Ko Jokowi, bapaknya Kaisang tidak tahu di mana Kaisang berada dengan beralasan, oh dia kan sudah dewasa, sudah punya keluarga sendiri. Tetapi pasukan pengamanan presiden yang mengawal Kaisang tidak mungkin tidak tahu di mana Kaisang berada. Jadi saya pikir pertanyaan-pertanyaan bahkan statement-statement KPK yang masih mencari-cari Kaisang hanyalah sebuah statement omong kosong, statement untuk menutupi ketidakberanian KPK untuk meminta klarifikasi dari Kaisang terkait dengan penggunaan pesawat jet pribadi yang diduga milik perusahaan Singapura, dan sekarang bahkan perusahaan tersebut sudah dilaporkan juga ke Lembaga Pemberantasan Korupsi Singapura. Di Indonesia dilaporkan ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan di Singapura juga telah dilaporkan ke Lembaga Pemberantasan Korupsi Singapura. Ini akan ramai sebetulnya kalau hukum benar-benar tegak. Ini akan ramai kalau hukum benar-benar dijalankan. Dan KPK tidak perlu beralasan macam-macam ini itu segala macam. Tapi ya sudahlah, ini Republik Indonesia. Kalau nggak begini bukan Indonesia namanya. Akhirnya apa? Kita menjadi terbiasa dengan fenomena permainan hukum. Hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul begitu ke atas. Inilah Indonesia di bawah Pak Jokowi. Kita tidak bisa berharap apa-apa. Memang hukum hanya sebatas alat untuk mempermainkan situasi oleh para penguasa dan oleh para elit-elit yang ingin melindungi, menutupi kebobrokannya.